Apa itu demokrasi? Jadi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Montesquieu. Jadi, menurut beliau demokrasi itu adalah kekuasaan yang harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama itu ada legislatif. Nah, legislatif itu pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif, yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif. Nah, yudikatif ini yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi yang lainnya. Yang kedua itu ada demokrasi menurut Abraham Lincoln. Nah, menurut beliau itu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, ada demokrasi menurut Aristoteles. Demokrasi menurut Aristoteles adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles juga mengungkapkan bahwa apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang keempat itu ada demokrasi menurut Haji Haris Soke. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga, merupakan HAM bagi rakyat yang mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Silakan disimak ya. Prinsip demokrasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai dasar Pancasila, dan yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang termasuk ke dalam prinsip demokrasi sebagai sistem politik yang pertama adalah A. Pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian B. Pemerintahan konstitusional. Kemudian C. Partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. E. Pengawasan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. Dan J. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional, pemerintahan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintahan. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi berdasarkan dekret. E. Pemerintahan umum yang tidak demokratis. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan atau paksaan. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. J. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Yang pertama merupakan demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Merupakan demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang selanjutnya ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dalam mengutamakan kepentingan umum dan negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia yang bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah dan mufakat serta memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila juga fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia masih menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi, seperti pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Contoh demokrasi dan jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung, contohnya adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Terus demokrasi perwakilan adalah contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Ada lagi demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, dibagi 3. Yang pertama adalah referendum wajib. Contohnya adalah pemungutan suara pemisahan Timor Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua, ada referendum tidak wajib. Contohnya adalah peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga ada referendum konsultatif. Contohnya adalah rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya diminta persetujuan. Terus demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Demokrasi formal, contohnya adalah keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Demokrasi campuran, contohnya adalah rakyat memilih wakil DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.
Terus ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi liberal contohnya dalam demokrasi